Nah, di zaman itu juga ada beberapa atlet yang menggunakan cara kotor seperti mematahkan jari-jari lawannya sendiri. Hai guys, selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan juga semoga semua urusannya dilancarkan ya. Nah, di era pandemi kayak gini pastinya sangat penting bagi kita semua untuk meningkatkan imunitas tubuh kita kan? Karena kalau misalnya imunitas tubuh kita sangat-sangat rendah, otomatis tubuh kita akan dengan mudah dijangkit oleh penyakit. Nah, makanya nih kita harus benar-benar jaga imun tubuh kita supaya harus tetap berada di posisi yang standar atau bahkan lebih tinggi supaya kita bisa melawan virus-virus yang sedang berada di Indonesia saat ini. Nah, ada beberapa cara untuk meningkatkan sistem imun kita, seperti makan buah, makan sayur, dan juga pastinya olahraga. Nah, kalau misalnya yang olahraga ini nih, nggak semua orang kan rajin ya. Jadi pastinya semua orang punya tipe olahraga kesukaannya masing-masing. Kalau kalian suka olahraga yang kayak apa nih? Komen di bawah ya. Nah guys, karena memang setiap orang punya olahraga kesukaannya masing-masing, makanya muncullah berbagai jenis olahraga di dunia ini. Tapi di video kali ini kita tidak akan membahas tentang tips-tips olahraga, melainkan kita akan membahas tentang olahraga-olahraga yang sangat mengerikan sepanjang sejarah. Mau tahu olahraga apa aja? Simak terus sampai selesai ya. Olahraga pertama yang bakal kita bahas adalah buskashi. Buskashi merupakan salah satu cabang olahraga berkuda, karena olahraga ini memang menggunakan kuda sebagai alat utamanya. Nah, olahraga buskashi ini sendiri merupakan sebuah olahraga yang berasal dari Afghanistan, dan olahraga ini sudah ada sejak abad 10-15. Nah, menurut informasi yang aku dapatkan nih, katanya olahraga ini masih dilakukan oleh beberapa suku, terutama suku yang merupakan pendiri dari olahraga ini sendiri, yaitu suku Turkik, yang masih melaksanakan olahraga ini karena memang dengan alasan pelestarian budaya. Nah, cara permainan olahraga ini sendiri adalah pastinya menggunakan kuda, karena memang olahraga ini adalah cabang berkuda kan. Sekilas emang sih kayaknya olahraga ini apa sih seremnya, apa sih mengerikannya? Kok bisa berkuda doang mengerikan, padahal kan kita juga sering ya ngelihat orang-orang kalau berkuda tuh kayak keren aja gitu. Tapi hal yang membuat mengerikan dari olahraga ini adalah para peserta yang berkuda tersebut harus memperebutkan seekor bangkai kambing tanpa kepala yang kemudian bangkai tersebut akan dimasukkan ke dalam sebuah lingkaran. Jadi sebenarnya sistemnya ini kayak main sepak bola, cuman bedanya bolanya ini adalah bangkai kambing dan gawangnya itu adalah lingkaran tersebut. Kira-kira kebayang nggak nih guys? Orangnya lagi pada berkuda, terus habis itu pada berebutan kambing, dan kemudian kambingnya itu harus dimasukkan ke sebuah lingkaran, dan kemudian kalian akan mendapatkan skor. Nah, karena itu olahraga ini merupakan salah satu olahraga yang cukup mengerikan. Karena untuk mulai olahraganya aja kita harus mengorbankan seekor kambing, dan kemudian kita akan berebutan kambing tersebut. Nah, nggak cuma itu, yang bikin ngeri lagi adalah para pemain nggak cuma memperebutkan kambing aja, tapi boleh mencambuk satu sama lain, baik kuda ataupun para pesertanya sendiri. Jadi kalau misalnya kalian pengen main olahraga ini, kalian harus benar-benar siap mental dan juga siap fisik, karena pastinya kalian akan mengalami banyak luka di olahraga ini. Nah, meskipun mengerikan, masih banyak orang yang melakukan olahraga ini karena ada hadiah yang cukup menarik, yaitu kalau misalnya kalian bisa menang dari olahraga ini, maka kuda kalian bakal bisa dijual dengan harga yang cukup tinggi. Karena nanti kudanya kayak semacam pahlawan yang bisa menang melawan para musuh. Makanya harga kudanya bakal mahal banget kalau misalnya kalian memenangkan pertandingan ini. Dan gak cuma itu, kalian juga bakal mendapatkan sebuah kehormatan, dan pastinya kalau menang ini bakal hidup sejahtera lah. Makanya masih banyak banget orang yang pengen main game ini supaya mendapatkan hadiah yang sangat-sangat menarik tersebut. Tapi kalau menurut aku, meskipun hadiahnya cukup menarik, cuman kalau misalnya menyakiti diri sendiri kayaknya sayang juga ya. Kalau aku sih kayaknya nggak mau deh. Kalau kalian gimana? Komen di bawah. Kita lanjut ke olahraga yang berikutnya. Olahraga kedua ini merupakan pertarungan tongkat nelayan. Dari namanya aja udah serem ya, udah kayak perang gitu. Cuman ini tetap bagian dari olahraga, dan memang olahraga ini sendiri dilakukan oleh para nelayan yang ada di Mesir kuno. Nah, seperti yang kita ketahui kan, Mesir kuno ini memang banyak sekali kepercayaan terhadap sesuatu. Salah satunya adalah percaya terhadap beberapa hewan yang dianggap suci, makanya hewan tersebut dipuja-puja. Ya, contohnya kayak kucing, buaya, dan yang lainnya. Nah, karena hal tersebutlah, makanya olahraga ini dilakukan atas nama penghormatan terhadap para buaya di Sungai Nil. Nah, apa sih kaitannya antara olahraga ini dengan buaya? Karena memang namanya adalah nelayan, pastinya mereka bakal berlomba di atas perahu. Dan para nelayan akan saling mendayung di Sungai Nil tersebut.
Nah, hal yang mengerikannya adalah terkait dengan buaya tadi, guys. Di olahraga ini, kalian nggak cuma mendayung, tapi kalian juga harus berusaha menjatuhkan para nelayan lain ke Sungai Nil. Jadi nanti para nelayan tersebut akan terjatuh dari perahu dan kemudian kalau misalnya memang nasibnya kurang beruntung, maka dia akan menjadi persembahan bagi para buaya. Jadi istilahnya kalau misalnya kalian udah daftar ke lomba ini, kemudian kalian akan berusaha untuk survive di situ. Ada kemungkinan untuk kalian bisa selamat kalau misalnya kalian bisa berenang. Tapi bagi yang tidak bisa berenang, maka sungguh malang nasibnya karena ia akan menuju ke akhirat dengan cara dimakan oleh buaya-buaya tersebut. Nah, para nelayan ini tentunya tidak menyesal dengan apa yang mereka lakukan karena memang mereka sangat memuja para buaya suci ini. Untuk saat ini sih kayaknya lomba ini udah nggak ada sama sekali. Karena memang lomba ini udah berasal dari zaman yang sangat-sangat lama, yaitu di zaman Mesir kuno. Karena kan sekarang merupakan era modern ya. Jadi otomatis kepercayaan-kepercayaan kuno sedikit demi sedikit mulai menghilang. Nah, tapi karena memang itu merupakan budaya, jadi kita hormati saja. Kita lanjut ke olahraga yang berikutnya. Olahraga berikutnya ini merupakan gulat, guys. Pasti kalian tahu dong tentang olahraga satu ini, atau mungkin memang beberapa dari kalian adalah atlet gulat. Olahraga ini merupakan salah satu olahraga yang udah cukup lama berada di dunia. Dan seperti yang kita tahu ya, olahraga ini sangat-sangat perlu fisik yang sempurna gitu. Soalnya kalau misalnya fisik kalian nggak kuat, otomatis bakal susah banget untuk ngalahin lawan. Nah, di zaman Yunani kuno, gulat ini merupakan salah satu yang digemari oleh masyarakat. Nah, bahkan saking digemarinya nih, para masyarakat Yunani udah ngebikin sekolah-sekolah khusus gulat. Di mana di sekolah tersebut, para atlet akan diajarkan mengenai aturan-aturan dasar dan bagaimana teknik-teknik yang bagus untuk digunakan selama pertandingan. Kalau zaman dulu, gulat dilakukan di atas pasir yang dinamakan dengan skamma. Nah, yang bikin olahraga ini cukup menegangkan adalah zaman dulu tuh gulatnya nggak ada sama sekali peraturan, guys. Baik dari segi berat badan ataupun dari segi fisik yang lainnya. Mungkin kalau sekarang bagi atlet-atlet gulat ada semacam kelas-kelas khusus untuk berat tertentu. Makanya kalau misalnya kalian menjadi atlet kan otomatis kalian bakal mendapatkan lawan yang sepadan. Cuman kalau zaman dahulu itu enggak, guys. Bisa aja kalian yang badannya kecil bakal ngelawan badan yang gede gitu. Makanya kecuali kalian mendapatkan keberuntungan, kalian pastinya akan kalah dalam pertandingan tersebut. Nah, yang bikin lebih menegangkan lagi nih, ada sebuah teknik gulat yang pada saat itu sering digunakan lawan, yaitu choke holding namanya. Jadi kayak semacam dicekek gitu, nggak tahu diginiin atau di seperti apa. Makanya otomatis hal tersebut membuat beberapa lawan kesulitan dan bahkan sampai ada yang meninggal, guys. Nah, di zaman itu juga ada beberapa atlet yang menggunakan cara kotor seperti mematahkan jari-jari lawannya sendiri. Dan kalau misalnya para atlet tidak sengaja ataupun sengaja mengakhiri hidup lawannya, hal tersebut tidak akan diproses secara hukum. Makanya waktu itu gulat merupakan salah satu cabang olahraga yang cukup mengerikan di zaman Yunani kuno. Emang di zaman-zaman kuno tuh banyak banget yang cukup menegangkan ya olahraganya, makanya saya sangat bersyukur saya hidup di era modern. Oke, lanjut ke olahraga berikutnya. Olahraga yang selanjutnya adalah tinju. Nah, siapa nih yang suka banget sama olahraga satu ini? Kalau aku sih dulu emang cukup sering nonton tinju, soalnya dulu sering banget pas nonton TV, tiba-tiba ayah ngambil remote dan kemudian diganti ke channel tinju. Jadi otomatis aku cukup sering melihat pertandingan yang satu ini. Sebenarnya cukup menarik ya pertandingan satu ini, tapi tidak di zaman Romawi kuno. Nah, karena di zaman tersebut, tinju ini merupakan salah satu olahraga yang cukup mengerikan bagi para penggemarnya. Hal yang membuat mengerikan adalah karena memang tinju ini tidak punya aturan pada zaman dahulu, sama seperti gulat yang tadi. Beda ya sama zaman-zamannya tahun 1950-an, pas tinju tuh baru pertama kali terkenal banget. Setidaknya pada saat itu udah ada aturan jelas mengenai aturan tinju. Nah, selain nggak ada aturan nih, emang pada zaman dahulu masyarakatnya sendiri punya slogan, yaitu semua bisa jadi petinju dan harus bertarung sampai lawannya lumpuh. Makanya olahraga ini merupakan salah satu olahraga yang cukup mengerikan, karena semua peserta harus benar-benar berusaha untuk membuat lawannya tunduk terhadap dirinya. Nah, yang lebih membuat olahraga ini mengerikan adalah dari segi peralatannya sendiri. Kalau zaman sekarang kan kayaknya agak lebih soft gitu ya bagian atasnya. Kalau zaman dulu, itu beda jauh, guys. Jadi sarung tinjunya ini merupakan sarung-sarung yang bentuknya persis seperti yang ada di game. Yaitu yang di bagian sininya, itu sangat-sangat keras karena memang mengandung logam. Makanya kalau misalnya kalian mukul orang pakai sarung tangan itu, pastinya orang tersebut akan sangat kesakitan. Dan bahkan ada beberapa teori yang mengatakan bahwa di sarung tinjunya kadang-kadang dipasang serpihan kaca ataupun semacam logam yang lancip. Jadi kayak semacam Wolverine tapi kukunya ini pendek, guys. Tapi teori tadi memang masih diperdebatkan oleh para ilmuwan karena mereka masih harus tetap menelusuri jejak-jejak sejarah yang ada.
Tapi tetap ya cukup mengerikan olahraga tersebut karena meskipun cuman logam tumpul aja yang ada di tangannya tersebut, kayaknya tetap sakit gitu kalau misalnya udah kena pipi. Karena di zaman sekarang aja dengan sarung tinju yang cukup aman, itu masih bisa membuat luka-luka gitu. Apalagi di zaman dahulu yang mesti harus pakai logam tersebut sarung tangannya. Aduh, aku nggak kebayang. Kita lanjut ke olahraga yang berikutnya. Olahraga yang berikutnya ini disebut sebagai Peng Ration. Jadi olahraga ini merupakan sebuah bentuk kombinasi antara gulat dan juga tinju. Olahraga ini sendiri berkembang di Yunani pada tahun 648 sebelum Masehi. Nah, alasan olahraga ini terbentuk nih cukup mengerikan juga nih guys. Karena pada saat itu masyarakat memang butuh suatu pelampiasan gitu. Suatu pelampiasan yang berbentuk kekerasan mungkin karena mereka sedikit ngamuk atas pemerintahannya atau mungkin alasan-alasan lainnya, makanya olahraga ini dibuat. Karena memang atas dasar kekerasan, makanya olahraga ini benar-benar mengerikan guys. Bayangin aja, kalian bisa olahraga tinju, tapi kalian boleh menggunakan kaki kalian sebagai sarana lainnya untuk melukai lawan. Dan teknik-teknik yang digunakan juga mirip-mirip sama tinju dan juga gulat. Nah, penggunaan tangan dan kaki dalam olahraga tersebut memang dimaksudkan supaya para peserta bebas untuk menghajar lawannya. Jadi teknik-teknik yang digunakan pun memang semakin beragam, dan pastinya efek yang ditimbulkan terhadap serangan-serangan kepada lawannya ini nggak main-main. Karena minimal lawan akan mengalami cedera berat, dan juga bahkan harus kehilangan nyawanya. Satu-satunya aturan yang dilarang dalam olahraga ini adalah kalian tidak boleh menggigit dan juga tidak boleh mencongkel mata dari lawan kalian. Nah, tapi aturan tersebut tidak ada sama sekali di Sparta. Jadi kalau di Sparta ini benar-benar bebas gitu, kalian mau ngapain aja, yang penting kalian harus menang dalam pertandingan tersebut. Makanya pertandingan ini merupakan salah satu olahraga yang paling mengerikan sepanjang sejarah. Sekali lagi aku pengen bilang, alhamdulillah saya hidupnya di zaman sekarang. Soalnya bener-bener nggak kebayang kalau misalnya harus melihat olahraga seperti itu. Oke, kita lanjut ke olahraga yang berikutnya. Olahraga yang berikutnya ini merupakan tenpejing guys. Jadi tenpejing ini merupakan salah satu cabang olahraga berkuda lainnya sama seperti yang pertama tadi. Cuman bedanya olahraga ini menggunakan tongkat runcing. Olahraga ini sendiri memang merupakan sebuah olahraga yang udah cukup lama berada di bumi, karena mulai populernya itu pada tahun 4 sebelum Masehi, dan juga alasan dari pembentukan olahraga ini adalah untuk latihan militer pada zaman dahulu. Jadi memang pada saat itu ada beberapa macam strategi yang digunakan, dan salah satunya adalah olahraga ini sebagai bentuk strategi untuk melawan lawannya. Seperti yang dilakukan oleh pasukan Alexander Agung yang menggunakan taktik ini untuk melawan Afghanistan dan India pada saat itu supaya mereka menang dalam pertempuran. Nah, olahraga ini sendiri masih ada sampai zaman sekarang. Tapi zaman sekarang ini memang ditujukan untuk tujuan positif, yaitu supaya kalangan muda bisa terjauh dari hal-hal buruk seperti narkoba dan yang lainnya. Karena untuk ikut olahraga ini otomatis kondisi tubuh harus sehat dan juga kondisi kudanya sendiri harus benar-benar sehat. Makanya kalau kalian benar-benar pengen ikut olahraga ini, kalian tidak akan punya waktu untuk berhubungan dengan hal-hal negatif yang udah tadi saya sebutkan. Nah, olahraga ini sendiri diharuskan menggunakan kuda yang berumur 2,5 tahun sampai 3 tahun, karena usia tersebut terbilang matang untuk seekor kuda supaya kudanya ini dalam kondisi yang prima. Olahraga ini sendiri bisa dilaksanakan secara individu ataupun secara tim yang terdiri dari 4 orang, dan masing-masing peserta harus berlomba-lomba untuk melepaskan pasak dari tanah menggunakan tongkat runcing yang udah disediakan. Nah, yang bikin olahraga ini mengerikan adalah efek samping dari olahraga tersebut. Karena memang mereka harus berlomba-lomba untuk mencabut pasaknya menggunakan kuda, otomatis banyak sekali yang mengalami cedera berat bahkan sampai kehilangan nyawanya. Nah, negara yang masih melaksanakan olahraga yang satu ini adalah Pakistan. Jadi kalau misalnya kalian pengen banget lihat olahraga ini, silahkan ke sana. Tapi kalau mau jadi atlet, harap berpikir ulang ya. Kita lanjut ke olahraga yang terakhir. Nah, jadi olahraga yang terakhir ini disebut sebagai Venatio, guys. Menurut aku ini adalah sebuah olahraga yang paling mengerikan sepanjang sejarah dan lebih mengerikan daripada 6 yang lainnya. Venatio merupakan salah satu olahraga yang populer pada saat zaman Romawi kuno. Ya, seperti yang kita ketahui ya, di zaman Romawi dan juga Yunani kuno ini benar-benar banyak banget olahraga ataupun sesuatu yang berbau hal yang mengerikan gitu. Dan salah satunya adalah olahraga Venatio ini. Kenapa menurutku olahraga ini merupakan olahraga yang lebih mengerikan daripada olahraga yang lain? Karena di olahraga ini para peserta diwajibkan untuk melawan hewan-hewan buas yang kelaparan. Nah, hewan-hewan buas itu terdiri dari banyak sekali spesiesnya seperti macan, gajah, ataupun singa, dan yang lainnya.
Dari sumber yang aku dapatkan, jadi hewan-hewan ini tuh ditangkap dari alam liar dan kemudian mereka akan dikurung, tapi mereka tidak akan diberikan makanan sehingga pada saat nanti perlombaan dijalankan, mereka akan dilepas dari kandangnya dan kemudian harus melawan para gladiatornya. Nah, yang lebih parahnya lagi nih, ternyata untuk membuat olahraga ini lebih menarik, sering juga olahraga ini dikait-kaitkan dengan drama, guys. Jadi kalau dalam bayangan aku sendiri, kita nih, para peserta akan dijadikan sebagai tokoh-tokoh dalam drama tersebut dan kemudian mereka akan memainkan beberapa peran. Dan di saat tertentu, mereka bakal ngelawan hewan buas sebagai salah satu dari alur drama tersebut. Makanya dulu Venatio ini cukup populer di kalangan masyarakat karena selain menarik dari segi dramanya, mereka juga bakal melihat pertandingan yang cukup mengerikan tersebut. Nah, gara-gara olahraga ini nih, banyak sekali hewan yang mati sia-sia. Tercatat ada 5.000 hewan mati pada saat pertunjukan pembukaan Kolosium yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Kaisar Titus. Nah, kebayang nggak sih kalian udah tidak berperi kemanusiaan, tidak berperi kehewanan pula gitu? Karena nggak menutup kemungkinan para pesertanya pun juga bakal jadi korban dari para hewan yang kelaparan tersebut. Makanya bersyukurlah pada saat ini olahraga tersebut udah nggak ada. Karena kalau masih ada, hewan-hewan di dunia ini bisa aja punah, apalagi hewan-hewan yang eksotis. Sayang banget gitu kan? Nah, jadi itu dia tadi olahraga-olahraga yang paling mengerikan sepanjang sejarah versi aku sendiri. Gimana menurut kalian olahraga mana yang paling menyeramkan? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan juga subscribe supaya akun ini berkembang dan pastinya kalian tidak akan tertinggal video-video yang menarik dari aku yang lainnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.